Ya, sudah. Ya. Yunita. Y. Yunita. Belum. Ya. Ini belum 140904. Ada lagi? Yang itu Ahmad. itu belum ada, kalau belum dikasih ya. Ini sudah ada nomor ini. Ahmad Marzuki dibuat ya, Mas. Pak Ahmad Marzuki. Sudah Bapak Ibu? M siapa? Ma. Ini pakai yang mana Pak? Pak Yan, pakai yang mana? Yang ini Namanya ada sama. Coba dua-duanya. Jangan, nanti soalnya jadwalnya kan hanya satu. Jadwalnya hanya satu. Kalau dibuka pakai yang satu nggak ada jadwalnya kan berarti Yang satu. gitu. Tapi nanti yang ini yang terpakai mana, yang nggak terpakai harus dihapus supaya nggak bingung. Oke, ada lagi? Mas Rizky, kalau lupa ke Mas Rizky. Yang lupa. Yang M naik lagi. Ini. Ini dua, dicatat dua-duanya. Yang ada double B, ada yang single B-nya. Nggak kelihatan, gitu. Aku malah suka yang pasti berarti. Ya. Satunya Pak siapa Pak? Muhammad Yusli ini. Nih, LB spasi 9014. Kenapa? L. Iya. Yang pakai harus yang mana? L ini. Sudah? Oke. Pernah di riset ini Bu? Pernah di riset? Iya. Pernah diganti passwordnya. Nanti ini kan ganti bisa aneh ya. Gimana? Gimana? Oke. Jadi karena kita akan mencoba untuk sistem informasi akademik, Bapak Ibu bisa mengakses aplikasi akademik ini di alamatnya siapo.stidww.ac.id. Nanti tampilannya seperti ini. Silakan diisi login name-nya tadi, kemudian passwordnya diisi yang 654321, dan ini diisi captcha-nya ya. Tergantung nanti beda-beda. Setiap orang setiap kali masuk nanti captcha-nya ini akan berbeda-beda untuk verifikasi untuk keamanan.
Pak Didi sudah tampil seperti ini? Ampun, gitu. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya akan tuliskan dulu supaya tidak lupa gitu ya materi hari ini. Foto Mbak. Yang pertama login dan username ya. Login password sudah dibagikan. Kemudian nanti kita lihat kurikulum. Kemudian kita lihat data mahasiswa seperti apa. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa melakukan input nilai, kemudian melakukan kuliah online, kemudian bisa melakukan presensi online, kemudian kuliah online ini bisa upload materi, tugas, kemudian juga diskusi. Juga bisa memberikan soal UTS maupun ujian akhir gitu ya. Kemudian ada evaluasi dosen. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan rekaman video tutorial mandiri ya. Kemudian hasil rekamannya bisa diupload ke YouTube. Kemudian linknya bisa di-share ke menu kuliah online. Jadi kira-kira ini materi yang akan kami sampaikan. Saya yakin untuk materi, tugas, diskusi maupun RPS atau SAP Bapak Ibu sudah punya semua. Jadi nanti tinggal di-upload saja. Kemudian untuk masalah nilai ini masing-masing dosen bisa mengupload nilainya masing-masing sesuai dengan kategori yang diinginkan. Jadi kalau biasanya input nilai itu input nilai akhir gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa merancang setiap mata kuliahnya itu sesuai dengan keinginannya masing-masing. Bisa upload nilai UTS, bisa upload nilai OAS, bisa upload tugas, bisa upload tugas nilai tugas individu, kelompok, itu Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri. Dan prosentasenya bisa disesuaikan sesuai dengan dosen masing-masing. Jadi bisa didefinisikan sendiri oleh Bapak Ibu. Tapi kalau memang sudah ditetapkan bahwa komponen nilainya misalnya hanya tugas, UTS, UAS, dan persentase kehadiran, ya berarti nanti settingan awalnya seperti itu. Nanti disepakati dulu. Kalau sudah sepakat input nilai oleh dosen, maka menu nilai di bagian akademik akan saya hapus. Jadi bagian akademik tidak akan bisa input nilai kalau disepakati. Jadi semua nilai tanggung jawab ada di Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Ini sudah banyak dilakukan oleh institusi lain, jadi nilai memang tanggung jawabnya ada di dosen. Bagian akademik hanya membuka periode input nilai. Hanya membuka periode input nilai. Kapan input nilai itu akan dibuka? Misalnya 2 minggu setelah ujian selesai dibuka. Nah, nanti Bapak Ibu bisa upload. Tapi tolong disepakati dulu.
Artinya nanti kalau ada dosen yang misalnya kesulitan upload, nah ini harus dicarikan solusi seperti apa. Kalau bisa jangan dilempar ke akademik lagi. Bisa dibantu oleh dosen lain, bisa dibantu oleh keluarganya, anaknya atau cucunya bantu input nilai. Itu saya pikir lebih aman daripada diserahkan ke bagian akademik. Jadi sepertinya sudah nggak model lagi kalau nilai itu diinput oleh bagian akademik, harus ke dosen masing-masing. Nanti kita ajari caranya seperti apa. Oke, jadi ini bahannya kita mulai, kita login ya Bapak Ibu ya. Kita login. Sebentar. Gimana hasil rekaman nanti kita upload ke YouTube, nanti linknya kita share. Nanti saya share ke Mas Su. Kita login sebagai dosen dulu ya. Nanti kita lihat efeknya ke mahasiswa seperti apa. Nanti login admin gimana, nanti kita lihat. Ini sebagai dosen dulu. Fokus di depan aja daripada mereka teknis. Oh iya. Dan kawan-kawan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat langsung di depan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Ini loginnya, kemudian passwordnya diisi, kemudian captcha-nya diisi. Lalu klik masuk. Harus diganti. Coba lagi. V9. Tuh, jadi riset lagi nih. Pinjam login dosen. Nggak ke riset ini. Sebentar, saya reset dulu passwordnya. Bentar. Oke, ini kalau sudah login, maka Bapak Ibu akan dibawa ke dashboard. Ya, dashboard ini isinya kalender akademik, ya, mulai dari penerimaan mahasiswa baru dan seterusnya sampai wisuda sudah ada tanggal-tanggalnya. Ya. Kemudian diklik menu dosennya, maka Bapak Ibu akan ada menu yang di sebelah kiri, mulai dari kalender akademik, ya semester berapa nanti tinggal dipilih. Ini yang input adalah BAK. Kemudian ada kurikulum. Nah, ini kurikulum kita pilih program studinya, mulai dari reguler manajemen, akuntansi, reguler malam dan seterusnya. Kita coba yang manajemen. Tahun kurikulumnya 2017.
Ini adalah kurikulum manajemen. Total SKS yang harus ditempuh 144 ya. Ada 6 mata kuliah pilihan. Kemudian ada jadwal dosen sudah diisi belum Pak ya? Sudah ya? Diisi. Nah, ini adalah jadwal dosen masing-masing. Kalau saya login, contohnya saya pinjam dulu Lastin, berarti ini adalah mata kuliah di Lastin. Ada 6 mata kuliah. Ini ada harinya, kapan mata kuliahnya, harinya, ada jamnya, ada ruangannya. Kalau sekarang kan online berarti online semua ya. Ini jamnya. Kemudian ada ujiannya. Ini ada jadwal ujiannya, belum di-input, nanti Bapak Ibu akan ada info di sini. Nah, kemudian yang penting ini adalah data mahasiswa. Bapak Ibu bisa melihat data mahasiswa, bisa mengisikan nomor mahasiswanya, bisa menuliskan penggalan namanya, bisa juga memilih berdasarkan angkatan, misalnya reguler, manajemen, program studinya, kemudian angkatannya dipilih, misalnya angkatan 2018. Kemudian lakukan pencarian. Nanti dicari ini siapa namanya. Bisa cari juga namanya di sini. Penggalan namanya misalnya Agus. Oh, ini berarti yang ada nama Agusnya akan kelihatan. Atau Susi. Oh, enggak ada. Ada Ira. Oh, ini ada Ira. Ya. Kemudian kita bisa klik namanya untuk melihat detailnya. Ini kalau diklik detailnya, keluar fotonya. Kemudian ini ada informasi dosen pembimbing akademiknya siapa. Kalau nanti sudah sudah mengerjakan skripsi, nanti akan ada pembimbing skripsinya siapa. Ini biodatanya sudah komplit, ada nama orang tua dan seterusnya. Ini sudah komplit datanya. Kemudian ini nilainya per semester. Ini ada nilai per semester. Bapak Ibu bisa lihat nilai per semester. Mulai dari semester ganjil yang pertama ya, ganjil 2018, ini nilainya berapa, kemudian IP semesternya berapa. Ini sudah bisa dilihat informasinya. Kemudian ini ada detail nilai. Kalau ini nanti diklik, nanti akan muncul detail nilainya. Tapi karena yang lalu-lalu itu belum ada inputan untuk detail nilai, berarti informasinya masih kosong. Nanti diharapkan mulai semester ganjil ini 2020 detail nilai ini sudah bisa tampil. Jadi dia dapat AB ini persentase nilainya seperti apa. Kehadirannya berapa, tugas individu berapa, tugas kelompok berapa, UTS berapa, UAS berapa. Nah, ini persentasenya bisa disetting sendiri-sendiri, setiap mata kuliah bisa berbeda tergantung dari kebijakan, apakah bisa berbeda-beda atau mau disamakan semuanya. Ini setiap semester bisa kita lihat nilainya. Untuk nilai keseluruhan atau sejarah nilai, ini bisa kita lihat menunya di sejarah nilai. Ini sudah kelihatan. Ya, jadi mahasiswa kalau ngambil 2 kali nanti akan kelihatan semuanya tercantum. Nanti akan dipilih nilai yang terbaik pada saat mencetak transkrip. Nah, ini nilai yang sudah diambil di atas, di bawahnya ada mata kuliah yang belum diambil, yang belum ditempuh gitu ya. Mata kuliahnya, kemudian di bawahnya ada rekap nilai. Ada rekap nilai, ini totalnya berarti 88 SKS yang sudah ditempuh, dan IPK-nya adalah 3,56. Jadi sejarah nilainya. Kenapa di sini ada 2 rekap nilainya, yang di atas dan rekap nilai sesudah mapping? Ini artinya kalau mahasiswa tersebut mengalami perubahan kurikulum. Artinya sekarang dia pakai kurikulum berapa? 2020 mungkin ya. Kemudian yang sebelumnya ada kurikulum 2016. Jadi dia menempuh 2 kurikulum. Nah, ini harus kita mapping
kita pakai kurikulum yang mana. Nah, berarti nilai yang di bawah ini adalah nilai yang sudah di mapping menjadi satu kurikulum. Ini prosentasenya, A-nya prosentasenya berapa persen, B berapa persen, nilai C berapa persen, D dan E tidak ada. Jadi cukup bagus. Kemudian ini ada grafik IP. Bisa dimunculkan nggak ini Mas? Apa lama? Ini harusnya nanti muncul grafik IP semester mahasiswa tersebut dengan rata-rata angkatannya. Nanti kalau grafiknya muncul akan kelihatan apakah IP mahasiswa ini di atas rata-rata angkatan atau di bawah rata-rata angkatan. Kemudian ada jadwal, ya. Ini jadwal kuliah, bisa pilih semesternya yang semester kapan. Kemudian ada jadwal ujian. Kemudian ada jadwal ujian juga, bisa dilihat ya. Masih kosong jadwal ujiannya. Yang paling kanan adalah pembayaran. Jadi ini ada histori pembayaran dari mahasiswa. Jadi yang terakhir ini SPP Agustus sudah dibayar, Septembernya belum. Jadi yang paling akhir dibayar adalah yang paling atas. Ini paling atas di atas. Ya. Yang paling awal dibayar itu akan geser ke bawah. Ini informasi yang ada di data mahasiswa. Nah, kemudian kita langsung masuk ke komposisi nilai dulu. Jadi Bapak Ibu kalau dilihat menu yang di samping, ini kita menyediakan setting komposisi nilai, kemudian input nilai detail, kemudian ada input nilai akhir. Jadi kita masih memberikan opsi kalau yang di-input itu hanya nilai akhir. Tetap seperti biasa, input nilai akhir, tinggal masukkan nilai angka misalnya ya. Kemudian kita klik yang semester sekarang, jadi jadwalnya belum ada. Mas Rizky tolong dibuka input nilai dulu Mas Rizky. Input nilai dibuka supaya kelihatan. Kita buka dulu jadwal input nilainya supaya kelihatan input nilainya. Yang kecil aja. Yang sekarang ada. Sudah. Jadi untuk input nilai harus dibuka dulu. Jadi pada saat input nilai akhir, Bapak Ibu nanti milih yang diinput mau nilai huruf atau nilai angka. Ya. Jadi sebaiknya yang nilai angka diinput. Yang semester ini udah. Manajemen. Ya. Kita input nilai akhir, nilai angka yang diinput tampilkan. Nah, ini misalnya akuntansi pengantar, cuma satu ini ya, teori akuntansi ada 27 anak yang sudah isi. Nah, ini input nilainya hanya satu. Bapak Ibu bisa input nilainya nilai angka. Hanya nilai angka ya. Jadi tugas presensi kehadiran tidak dihitung di sini, hanya nilai akhir yang diupload ya. Kemudian untuk nilai detail, nah ini yang penting, input nilai detail, misalnya semester yang sekarang, ya. Jadi setelah input nilai detail, misalnya saya setting yang teori akuntansi ini ya, yang kelas A, ini ada kelas H, yang kelas A dulu, diklik mata kuliahnya. Nah ini ada
teori akuntansi kelas A. Nah, ini di setting komposisi nilai. Di setting komposisi nilai, kalau perhatikan Bapak Ibu, ini penting yang ini ya. Jadi di setting komposisi nilai, ini adalah setting yang default dari admin. Kalau Bapak Ibu tidak menambahkan apa-apa di sini, berarti settingan nilainya itu terdiri dari tugas individu, UTS, UAS, kehadiran, dan tugas kelompok. Masing-masing prosentasenya seperti ini. Jumlahnya harus 100%. Tapi kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan kategori ini, Bapak Ibu bisa membuat sendiri. Misalnya UTS mau berapa persen Bu? 30. Oke, 30. Kita tambah ya. Terus UAS-nya berapa? 30. Oke, ini contoh nanti bisa dirubah sendiri oleh tugas tim ya. Terus ada apa lagi? Ini unsur nilainya. Tugas individu atau kelompok? Individu berapa? Misalnya mau berapa? Bebas Pak, bebas. Masing-masing dosen boleh berbeda. Ini cuma contoh aja. 10. Ya. Terus nih, kemudian ini tugas kelompok berapa? 20. Tambah. Berarti masih 90, kurang 10% apa? Absen, kehadiran. 10. Ini ya. Kalau Bapak Ibu menentukan seperti ini, setting sendiri seperti ini, berarti settingan yang di sini tidak terpakai. Jelas nih? Jelas ya? Ini di setting komposisi nilai. Di setting komposisi nilai, kemudian dipilih mata kuliahnya. Di semester dasar. Oke. Dipilih mata kuliahnya. Sudah? Pilih mata kuliahnya, nanti akan muncul seperti ini. Sudah, Bu? Ya. Perubahannya di bawahnya. Kalau ini saya hapus, ya pakainya yang atas. Oke. Maksudnya paham itu ya. Jadi admin sudah men-setting seperti itu. Kalau mau dirubah silahkan. Ya. Kalau Bapak Ibu langsung UAS 100% boleh nggak? Iya boleh aja. Ya. Ya. Nanti setting adminnya yang di sini sesuai buku pedoman. Nanti diedit di adminnya. Tapi nanti kalau dosennya mau ada tambahan nilai silakan, tapi diedit dulu persentase nilainya. Tugas individu. Iya. Absensi. Iya. Jadi dosen diberikan kebebasan untuk mengatur komposisi nilai. Tapi perlu diingat nanti kira-kira kalau berbeda-beda nanti penjaminan mutunya bagus atau tidak kan gitu. Perlu dipikirkan juga. Sebaiknya sih memang seragam. Sebaiknya. Ya. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ya. Yang penting unsur nilai yang ada di sini sudah cukup ya, Bapak Ibu ya. Ada tugas individu, UTS, UAS, ada praktikum, ada diskusi, ada kehadiran, ada perilaku mungkin ya. Mau dinilai tugas kelompok, proposal, seminar hasil, bimbingan. Nanti kalau ada unsur nilai tambahan, nanti bisa kita tambahkan. Misalnya ada lagi yang lain gitu ya, nanti bisa kita tambahkan. Bisa kita tambahkan. Ini sudah jelas ya? Nah, sekarang kalau misalnya input nilai detail,
Jadi input nilai akhir ini ceritanya sudah nggak dipakai, tapi masih kita sediakan menunya gitu ya. Input nilai detail berarti nanti setiap mata kuliah Bapak Ibu harus memasukkan nilai untuk setiap unsur nilai. Besarannya adalah nilainya itu range-nya antara 0 sampai 100. Jadi ini harus diinput. Tugas individu diinput dulu. Nanti setelah UTS selesai, nilai-nilai UTS diupload lagi. Kemudian UAS juga diinput lagi. Kehadiran otomatis terisi dari presensi kehadiran mahasiswa. Bapak Ibu nggak perlu input, tapi hanya perlu input presensinya setiap sesi ya. Kemudian tugas kelompoknya juga diinput. Jadi untuk inputnya yang diinput adalah nilai angka. Nanti kita tambahkan menu untuk upload lewat Excel. Jadi Bapak Ibu cukup nanti download peserta kuliah, nomor mahasiswanya, kemudian sama nilainya diketik di Excel, nanti diupload. Nanti kita tambahkan nilainya supaya tidak input satu-satu. Hanya 2 kolom yang diisi, kolom A nomor mahasiswa, kolom B-nya itu nilai angkanya. Nanti langsung diupload. Jadi dikumpulkan dulu nilainya, mulai dari tugas individu, tugas kelompok, nilai UTS, UAS, dikumpulkan nanti diupload satu-satu. Gitu. Bisa di-download dalam bentuk Excel jumlah peserta kelasnya. Ya, nanti kita tambahkan menunya. Pada saat input nilainya nanti ada download peserta, nanti sama upload nilainya. Nanti kita tambahkan untuk memudahkan Bapak Ibu dalam memberikan nilai. Boleh selama masa input nilai masih dibuka, Bapak Ibu masih bisa melakukan perubahan bebas. Jadi begitu simpan terus diedit lagi boleh. Pokok nilainya kok malah pada rendah-rendah ya silakan ditambah, dikoreksi lagi. Nah nanti kita ada 2 cara. Begitu Bapak Ibu merekam, ini tidak langsung bisa dilihat oleh mahasiswa. Nanti akan ada tombol lagi untuk umumkan nilai. Jadi Bapak Ibu selama periode pengisian nilai itu silakan dirubah-rubah nilainya. Sampai ketemu yang cocok, distribusi nilainya yang bagus, baru diumumkan ke mahasiswa. Nanti ada tambahan tombolnya Bu. Ada tombolnya Bu. Sudah ada Bu. Itu namanya kirim. Oh ini ya. Jadi setelah input semuanya, ini tidak langsung kelihatan. Bapak Ibu harus klik ini, kirim nilai akhir ke mahasiswa, baru mahasiswa bisa melihat nilainya. Jadi untuk menghindari kegaduhan, silahkan diotak-atik dulu nilainya sampai fit, baru diumumkan ke mahasiswa. Belum, mahasiswa belum lihat. Belum. Ya, ini input nilai ini baru tersimpan aja. Begitu klik kirim nilai baru mahasiswa setiap mata kuliah. Jadi bisa beda-beda. Asal jangan lupa nih Pak. Udah sih udah input nilai. Di maksudnya nggak kelihatan gara-gara belum ngeklik. Yang ini tetap kebuka, yang kirimnya itu dijadwal. Kirimnya dijadwal. Kan kita nggak mungkin masukin nilai tugas individu di terakhir, kita sudah ada di tengah semester kemarin. Iya. Jadi kirimnya ini sebenarnya sih bebas sih. Belum kita kasih jadwal untuk seperti input nilai ya. Input nilai kan tetap ada jangka waktunya. Gitu. Misalnya tugas individu sudah diinput, terus dikirim nilai, berarti mahasiswa bisa melihat tugas individunya. Tugas individunya atau? Iya, artinya itu sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat. Langsung bisa dilihat. Tapi bagusnya jangan nanti nilainya kecil Pak, karena pembagiannya. Iya. Sebaiknya udah komplit, karena persentasenya kan baru 10%, nanti nilainya yang baru 10% langsung kelihatan. Jadi sebaiknya sudah komplit dulu semua, baru dikirim nilai akhirnya.
Jadi nilai full total semuanya. Gitu. Karena dia akan menghitung sesuai dengan prosentasenya. Jadi, sudah diumumkan dikirim. Bisa. Jadi mahasiswa tadi seperti ini, di data mahasiswa kita pilih, nih ya, di angkatannya misalnya tadi 18, kita klik salah satu mahasiswa, ini ada nilai semesternya, ini ada kolom detail nilai. Kalau ini diklik, maka akan ada nilainya di sini. Akan bisa kelihatan. Ini di sisi mahasiswa. Jadi selain nilai akhirnya, kalau dia klik detail nilainya, maka ini nilai AB ini ya. Nah, ini akan kelihatan. Kalau kemarin kan memang belum diisi ya, jadi nggak kelihatan detailnya. Gini. Nah, silakan diisi sendiri. Tinggal fotonya, cara upload foto. Oh gitu. Ini diklik, kemudian mana? Punya saya sudah ada fotonya. Oh, biodata dosennya ya. Oh belum. Nanti ditambah menunya. Nanti kita tambah. Ya. Nanti di sini Bu. Nanti kita kasih edit profil di sini untuk upload foto. Iya, jangan diupload foto Buteja semua. Iya, nanti kita kasih menunya OTW. Oke, ini sudah ya untuk apa namanya input nilai dan clear ya. Jadi input nilai di BAK bisa saya hapus ya. Kalau disepakati input nilai di BAK saya hapus. Semua input nilai ada di dosen penyambung mata kuliah masing-masing. Ada kemungkinan begini, perubahan nilai. Iya. Tapi setelah masa dosen sendiri habis. Betul. Nah, maka ada proses untuk mengubah nilai di akademik. Ya. Tetap ada, tetapi prosesnya melalui para prodi. Oh gitu. Jadi ada satu proses untuk mengubah nilai. Ya. Nilai yang sudah datang. Ya. Sebenarnya untuk perubahan nilai tetap ke dosen ya Pak. Jadi akademik hanya buka waktunya saja. Jadi kadang-kadang kita kan kelas macam-macam. Iya. Kelas itu muat beragam macam-macam. Iya. Kadang-kadang ada ujian yang bersifat ada mahasiswa yang biasa ikut ujian mungkin mau ada. Tidak apa-apa Pak. Kita memang kita bagi ini ada reguler, ada sore, ada ekstensi, memang macam-macam kelompoknya Pak. Jadi kalau kita buka itu bukan berarti semuanya kebuka enggak. Hanya misalnya kelas weekend aja gitu, atau reguler malam aja. Jadi terbatas juga Pak. Iya, betul. Jadi supaya lebih simple, nanti kasihan prodinya nanti itu berubah terus-terusan Pak. Jadi tetap tanggung jawabnya perubahan tetap ke dosen masing-masing. Tinggal bilang ke akademik, saya dikasih waktu 1 atau 2 hari untuk input nilai. Tinggal dibukakan hanya mata kuliah tersebut, tidak semua mata kuliah. Gitu. Jadi lebih simpel, tinggal kasih tahu ke BAK. Gitu. Ya, oh ya silakan Bu. Keterkaitan? Sudah otomatis. Bu. Jadi begitu Ibu kirim nilai yang tadi ya, ikut nilai detailnya ini dia akan langsung menghitung nilai berdasarkan
berapa sampai berapa udah ditampilkan belum? Sudah ya. Itu sudah disetting sama semua, Bu. Jadi A rank-nya berapa sampai berapa, B berapa sampai berapa, itu sudah standar semua, itu tidak bisa dirubah-rubah oleh dosen. Rank-nya. Nggak perlu. Jadi begitu Bapak Ibu sudah isi semua, ini begitu diklik ini akan menghitung. Ini nilainya berapa dikali 10%, ditambah ini nilainya berapa kali 30%, seterusnya begitu. Sehingga nanti ketemu nilai akhirnya nanti akan dikonversi ke distribusi nilainya A, B, C atau D, mana Mas? Nilai A, B, C-nya. Setting itu tidak di menu dosen, Pak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nanti informasi ABC-nya, rank-nya nanti akan kita tampilkan ya. 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 Biasanya kan ada pertimbangan lain, kemudian kita supaya nggak bisa, tinggal dirubah inputnya. Inputnya ini nanti tinggal diedit aja. Berarti kita bisa melihat ABC itu kan yang munculnya. Iya. Sebelum dikirim ke mahasiswa, iya bisa. Jadi kayak ada menu kalkulasi sementara. Iya, nanti ini di input nilai akhirnya, nanti akan kelihatan nilai angkanya. Kalau Bapak Ibu sudah selesai gitu ya. Jadi untuk ngintip ABCD-nya gitu ya Bu ya. Nanti tinggal kita klik di nilai input nilai akhir aja. Nanti dia nilainya ini nilai angkanya berapa, nilai hurufnya yang ini berapa. Ngelihatnya di nilai akhir. Masih bisa. Dikasih komponen nilai perilaku. Nah, apa Ini. tambahin? Betul. Iya. Iya. Betul. Dinaikannya di situ. Naikannya di prosentasenya yang besar aja supaya efeknya perubahannya sedikit tapi efeknya besar, berarti perubahannya kita lakukan di prosentasenya yang besar di UTS atau UAS. Gitu. Nah, Ya. Jadi ini kalau dicentang seperti ini, Bapak Ibu bisa milih ini kirim nilai akhir. Kalau ini belum dicentang sama Bapak Ibu, berarti hanya mahasiswa ini yang tidak dicentang ini yang tidak bisa lihat nilai. Entah karena apa, mungkin ada tugas yang kurang atau ada apa, Bapak Ibu bisa tidak mengumumkan nilai ke mahasiswa tertentu. Begitu klik ini, sebelum mengklik ini ya Bapak Ibu bisa menghilangkan tanda centangannya ini. Kalau tanda centangnya hilang, berarti pada saat diklik ini yang tidak ada centangannya tetap tidak bisa melihat nilai. Nanti kalau sudah boleh lagi ya ini dicentang kemudian dikirim pulang. Berarti mahasiswanya sudah bisa melihat. Itu ya. Dan estimasinya ada di nilai akhir bawahnya itu Apanya? isinya itu di bawahnya. Di sini, iya. Bawahnya itu nilai Ini. akhir. Ini yang Oh ini iya. ya. Ini nanti kelihatan di sini. Nggak kelihatan, tapi nilainya sudah ada, cuma dia nggak bisa lihat. Iya, tinggal menghilangkan centangnya ini. Ya, alasannya apapun monggo. alasannya mangkal. Dendam pribadi gitu, nggak tak mungkin. Gitu. Udah tak kasih nilai, tapi kamu nggak tak kasih lihat, ya boleh. Tapi kalau dicetak ASN ya keluar, tetap keluar gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah di Ya. Sama aja, nanti diumumkan ulang ya supaya berubah. Gitu. Ya. kadang-kadang kan usulan itu
Ya, betul. Ya, nanti kita tambahkan di sininya kalau susulan kan tadinya kosong, kita isi, kemudian kita umumkan ulang. Ya, betul. Itu. Ya. Kalau belum komplit, ini tadi Pak, misalnya si A belum komplit, ini jangan diumumkan dulu. Ini di centangannya dihilangkan. Centangannya dihilangkan, kemudian kirim nilai. Ya, nanti setelah komplit, diinput lagi di sini setelah komplit, ininya centangannya dicentang lagi, terus dikirim lagi. Nah, dia nanti sudah komplit, bisa lihat nilai. Oke, Bapak Ibu, masalah nilai sudah. Kita ini ada upload dan download modul kurikulum ya. Kita upload modul kelas. Jadi modul kelas ini Bapak Ibu bisa upload di sini atau bisa upload di kuliah online. Ini bisa, misalnya ini upload, ini Bu Lastin ada 6 mata kuliah, ini belum upload modul, silakan Bapak Ibu upload modul, tipenya PDF, maksimalnya 10 MB. Jadi modul-modul kelas silakan diupload, nanti mahasiswa bisa mendownload, gitu ya, bisa mendownload. Kemudian ada presensi mahasiswa. Nah, presensi mahasiswa nanti ada 2 cara. Ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama agak manual. Bapak Ibu tinggal pilih mata kuliahnya, pilih presensinya ini pertemuan yang keberapa, misalnya pertemuan pertama, dipilih kelasnya yang ini, lalu masukkan presensi di sini. Siapa saja yang hadir, diisi tanggalnya dulu ya, diisi tanggalnya dulu. Diisi. Tenanan nih. Ya, tampil lagi. Jadi presensinya kita tunggu dulu. Belum sih Pak, buat ini masih ada itu. Oh, servernya nanti. Jadi, oh, belum kelihatan. Tunggu dulu ya. Tunggu. Ini langsung pakai genset Pak? Iya. Oh, langsung. Oh, sebenarnya. Tunggu tampil dulu. Ya, saya tampil lagi. Jadi contohnya yang teori akuntansi pertemuan pertama. Ini jangan lupa diklik dulu ya radio buttonnya. Nanti kita tinggal masukkan presensi, diklik tombol hijaunya, dipilih tanggalnya dan jamnya ya. Pilih tanggalnya, masuknya tanggal berapa, jamnya jam berapa. Ini ada tombol semua, ini artinya check all. Check all ini artinya kita anggap semua mahasiswa masuk. Kalau ada yang nggak masuk, tinggal kita hilangkan centangannya. Kalau sudah disimpan. Ini berarti Bapak Ibu sudah menyimpan presensi pertemuan pertama untuk mata kuliah teori akuntansi kelas A. Ya, tinggal dicentang-centang ini aja. Ya, kalau
kehilangan centangannya maka jumlah yang masuk sudah terekam. Kalau sudah disimpan, ya. Tapi pertemuan kedua juga begitu. Pertemuan kedua, nah Bapak Ibu tinggal masukkan lagi. Jadi presensinya setiap pertemuan. Nanti otomatis langsung kehitung untuk kategori nilai tadi yang kehadiran. Jadi kehadiran nggak usah input lagi, inputnya di sini, berdasarkan di sini. Kalau ini sudah diinput, nanti pada saat UAS bisa dijadikan syarat untuk mengikuti ujian akhir. Mau dipakai apa enggak, minimal berapa persen boleh ikut ujian, nanti bisa dipakai. Ini disimpan. Ini cara pertama. Untuk lihat rekapannya ada rekap di sini. Nanti akan ada rekapannya di sini. Nomor mahasiswanya yang masuk, persentase kehadirannya berapa, di sini sudah ada rekapannya. Ya, kalau sudah diinput. Nah, sekarang kita masuk ke kuliah online. Ya. Jadi kehadiran mahasiswa itu, kalau setiap kuliah kita mencatat kehadiran mahasiswa, jadi kan waktu kita habis. Karena kalau biasanya kan di akademik itu kan menghitung kita mau proses nilai terakhir itu, terus kita dikirimin presensi kehadiran total. Ya. Selama kita lakukan. Apakah itu nanti dilakukan akademik, terus nanti dikirim bisa diakses oleh dosen masing-masing. Enggak, ini semuanya sekarang di dosen. Iya, di dosen. Tidak di BAK lagi. BAK nanti tinggal rekap-rekapannya aja, Pak. Iya. Jadi BAK tinggal merekap saja. Karena sekarang banyaknya di online, berarti Bapak Ibu ya harus absen online sendiri dari rumah, kemudian upload modul, upload ini, kemudian kuliah pakai Zoom live streaming dari rumah juga. Jadi benar-benar sekarang itu di revolusi industri 4.0, dosennya juga mandiri, karena semangatnya kan kampus merdeka, merdeka belajar di kampus merdeka. Jadi dinilai tadi juga bebas, komposisi nilainya Bapak Ibu sebetulnya diberikan kebebasan. Untuk absen, walaupun mahasiswa nggak masuk, Bapak Ibu bisa langsung cek all semuanya dianggap masuk, boleh coba. Misalnya, ini dianggapnya cek all, selesai, klik, itu udah selesai Pak, nggak ada 1 menit itu Pak. Jadi tidak memberatkan. Artinya kalau ini diserahkan ke akademik lagi Pak, itu berapa kali mata kuliah, berapa kali pertemuan yang harus diinput oleh akademik, malah nanti nggak tercapai hasil. Tapi kalau Bapak Ibu persentase kehadirannya diinput sendiri-sendiri, itu seketika real time persentase kehadiran itu akan terlihat langsung Pak. Tidak perlu nunggu diinput, akademik nggak perlu, jadi langsung. Dan absennya gampang cuma seperti ini. Ini metode pertama Pak, nanti ada cara yang kedua. Yang kedua ada lagi, beda lagi. Ini yang manual. Nanti ada lagi yang cara kedua lebih enak yang mana. Jadi Bapak Ibu tinggal milih cara absennya yang enak seperti apa. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang di kuliah online. Ini yang penting ini sekarang malah kuliah online-nya ini Bapak Ibu. Di kuliah online ini, di kuliah online ini adalah pengganti dari kuliah online. Jadi semua kegiatan offline itu dilakukan di menu kuliah online. Kegiatannya apa aja? Kegiatan pembelajaran itu apa aja? Satu, perkuliahan ya. Satu perkuliahan.
perkuliahan offline itu bisa digantikan dengan online dengan apa? Perkuliahan. Bukan itu kuliah offline pun pasti tugas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu presentasi, Video aja. Bapak Ibu presentasi, Bapak Ibu bisa menggantikannya dengan rekaman video tutorial. Iya enggak? Jadi Bapak Ibu di rumah rekam sendiri pakai laptop, ya. Nanti hasilnya diupload ke YouTube, linknya di-share ke mahasiswa lewat menu kuliah online. Itu artinya sudah menggantikan Bapak Ibu mengajar. Ya. Dengan direkam, rekamannya bisa dipakai untuk tahun depan ya? Oh bisa. Berarti tahun depan Bapak Ibu nggak usah buat rekaman lagi, bisa dipakai, bayarannya kode. Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang ini itu bisa dipakai 2-3 tahun ke depan rekamannya. Modul-modulnya juga. Ya diedit dulu. Ini rekaman video tutorial. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Karena kita merdeka belajar dalam kampus merdeka, Bapak Ibu bisa mengambil video pembelajaran dari YouTube atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Jawabannya yang pas itu karena apa yang di-share di YouTube itu sudah public domain. Artinya si pembuat videonya itu sudah ikhlas untuk meng-sharekan ilmunya. Jadi boleh kita copy linknya, kita paste ke menu kuliah online. Jadi yang lainnya adalah video dari sumber lain. Tapi ini sifatnya apa? Sifatnya adalah satu arah. Jadi hanya kita ngomong aja, tapi tidak ada komunikasi dua arah oleh mahasiswa. Karena itu dilengkapilah dengan yang namanya live streaming dengan YouTube. Jadi kalau pada saat live streaming, Bapak Ibu tidak usah pasang PowerPoint lagi, karena PowerPoint sudah diupload. Materi modul sudah diupload. RPS, SAP sudah diupload. Video tutorial sudah kita kasih linknya. Sehingga syarat mahasiswa sebelum masuk kuliah itu sudah diakses semua, sudah dibaca semua, sudah dilihat semua. Pada saat live streaming, Bapak Ibu tinggal bisa memberikan post-test atau bisa memberikan tugas atau quiz untuk mengukur capaian pembelajaran dari tiap sesi tadi. Tiap sesi seperti apa. Gitu. Jadi caranya bagaimana nanti kita lihat. Ini dulu, kemudian pemberian tugas atau quiz. Tugas atau quiz caranya banyak ya, banyak aplikasi yang bisa dipakai, bisa pakai Google Form, bisa pakai Quizy, macam-macam. Bisa dipakai semua oleh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah UTS atau UAS. Yang keempat, presensi. Kalau ini semua sudah bisa dilakukan dengan online semua secara utuh, berarti perkuliahan offline-nya kita yang bisa dilakukan dengan offline itu sudah bisa kita gantikan dengan full online. Ini kesempatan, nggak usah izin. Kalau dulu sebelum pandemi itu harus izin. Izin aja nggak keluar-keluar ya Pak ya. Urus. Sekarang tanpa izin, se-Indonesia boleh kuliah online full, semua mata kuliah. Nggak pakai apa namanya, separuh online, separuh offline, itu nggak perlu. Semuanya full. Nah, kita coba satu-satu. Ya. Jadi memang perlu untuk rekaman mandiri itu memakai yang namanya Nimbus. Ini add-on atau ekstensi dari Chrome ya.
Kemudian perlu lagi Bayar. gratis Pak. Upload ke YouTube. Ya. Ini bisa rekaman mandiri pakai Nimbus atau rekaman suara di PowerPoint. Jadi PowerPoint Bapak Ibu itu bisa diisi suara, kemudian diupload. Tapi itu nanti biasanya lebih besar. Kayaknya sangat besar sekali. Jadi saya sarankan pakai Nimbus saja. Ya. Kemudian upload ke YouTube. Bapak Ibu sudah bisa upload hasil rekamannya ke YouTube? Ya, nanti kalau sempat saya kasih videonya. Videonya sudah ada, saya sudah buat cara upload ke YouTube. Yang penting kalau email Gmail sudah punya semua, gitu. Yang penting sudah di extend waktu videonya lebih dari 15 menit. Ya, karena Gmail standar itu maksimal 15 menit. Harus ditambahkan supaya kita bisa upload lebih dari 15 menit. Yang kesulitannya biasanya di sini aja sih. Kalau rekaman tidak hanya pakai Nimbus, ada banyak aplikasi yang lainnya ya. Khusus ini untuk browsernya Chrome. Nanti Bapak Ibu udah bicara sendiri, nggak ada mahasiswanya, tinggal PowerPoint-nya ditayangkan, Bapak Ibu ngomong sendiri, ngajar sendiri. Setelah selesai rekam, di-download hasil Nimbusnya, di-upload ke YouTube. Linknya yang kita simpan ke kuliah online. Ada apa di dalam kuliah online? Kita klik kuliah online, pilih semesternya semester ganjil, lihat kelas. Nanti satu-satu, misalnya teori akuntansi. Di sini Bapak Ibu akan ada informasi, nama mata kuliah, nama kelas, ya, atau kurikulum. Kemudian di sebelah kiri ini akan ada dari pertemuan 1 sampai 14, ini ada menu UTS, OAS, dan juga kita tambahkan menu remedi. Jadi maksudnya, dan ditambahkan forum kelas. Jadi forum kelas ini untuk diskusi. Ini ya, forum kelas ini untuk diskusi. Jadi setiap mahasiswa dan dosen bisa berinteraksi di forum ini. Kalau biasanya Bapak Ibu kan pakai WA ini, buat grup kelas gitu ya. Nanti HP-nya ganti, sejarahnya hilang. Nah, sekarang chatnya yang di WA itu dipindahkan ke forum. Mana? Oh, ini ganti dulu. Soalnya di sana video saya video Wiwaha foto. Ganti dulu Mas. Ini tes. Ya. Ini kalau kita tes gini, nah nanti keluar. Misalnya silakan mengerjakan tugas. Contoh pemberian tugas atau apalah. Ya. Nah, dikirim, nanti ada mahasiswa yang respon lagi, nanti akan muncul di bawahnya siapa yang respon. Jadi kayak WA aja biasa. Tapi ini terdokumentasi setiap kelas sendiri-sendiri. Ini kan kelasnya teori akuntansi, kelas A gitu ya. Karena Bu Lastin ini kan ada banyak kelas. Nah ini nanti chattingannya sendiri-sendiri. Jadi mahasiswa kalau mau tanya bisa di sini juga. Jadi dosennya juga harus rajin-rajin lihat forumnya. Ya, itu enggak ada, belum ada notifikasinya. Jadi harus diklik di forumnya. Nah sekarang kita coba misalnya pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini Bapak Ibu bisa mulai kelas ini kita anggap masuk. Ya. Begitu klik mulai kelas, nanti mahasiswa otomatis bisa absen sendiri-sendiri. Ini cara absen kedua. Jadi Bapak Ibu buka kelas, mahasiswa diminta untuk login di Siato, silahkan klik kelasnya. Berarti otomatis si mahasiswa sudah mengabsenkan diri sendiri. Dosen tidak perlu
mengabsen lagi secara manual. Tinggal rekapannya. Jadi presensi mahasiswa yang ini bisa dipakai Bapak Ibu untuk mengabsenkan mahasiswa yang belum absen. Misalnya wah ngesake kok nggak masuk terus, di absen ke sama dosennya. Itu berarti di menu presensi mahasiswa yang pertama tadi ditambahkan aja ini masuk. Daripada nggak bisa ikut ujian mungkin. Ya, itu di pertama tadi Bapak Ibu bisa edit di sana. Gitu. Tapi ini adalah cara yang kedua sehingga Bapak Ibu tidak direpotkan untuk input presensi. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus buka kelas, harus mulai kelas. Nah, mulai kelasnya ini sudah langsung diisi dengan materi. Materinya ya harus sesuai dengan RPS kan gitu. Nanti akan dibandingkan RPS yang di-input di awal setiap mata kuliah dibandingkan dengan realisasi pemberian materi di setiap pertemuan. Nanti akan ada rekapannya, ada print out-nya seperti yang tadi sudah di print, nanti akan ada isinya. Nah, ini dosennya yang memberikan ini ya, memberikan kayak materi di SAP itu atau di RPS, betul. Di pertemuan pertama itu mau ngisi apa gitu? Apa aja ditulis di sini. Semua. Iya. Isi materi yang akan diberikan. Nanti akan dibandingkan dengan RPS-nya itu Pak, atau SAP ya. Tanggalnya tanggal berapa, mulainya jam berapa SKS, ini bisa diedit Pak. Ini bisa diedit, jam mulainya juga bisa diedit, jam selesai diedit, kemudian klik mulai kuliah. Nah, begitu sudah mulai kuliah, dosen bisa melihat siapa saja yang sudah masuk absen. Nah, jadi mahasiswa juga diumumkan, ayo masuk kelas, gitu ya. Silakan absen, tapi dosennya harus sudah buka kelas dulu. Setelah itu, Bapak Ibu bisa memberikan materi, tugas individu, atau hanya sekedar pengumuman. Misalnya teori, gitu ya. Misalnya teori, Bapak Ibu bisa upload dokumen, PDF, PPT, silakan diupload, terserah. Ya, misalnya apa ya, sembarang aja ya. Misalnya ini, ini, kemudian bisa juga membagikan link YouTube, tulis di sini, dipastekan ya. Kemudian link apa lagi? Google Drive. Google Class nggak bisa. Ya, ini atau hanya kata-kata aja. Ini apa? Jadi di sini bisa dicantumkan link YouTube, link Google Drive untuk di-share ya. Kita upload filenya di Google Drive, kemudian kita share, kemudian linknya yang kita upload ke sini. Kalau di sini langsung filenya kita upload, baik itu PDF, JPG, PNG, doc, zip atau RAR boleh. Misalnya materinya ada banyak di zip gitu ya, kita upload. Nah kemudian ini langsung kita bagikan. Ini ada waktu untuk menampilkan tugas dan batas waktu untuk pengumpulan tugas. Kalau ini sebagai kalau ini sebagai tugas, ya, karena ini materi, ini uploadnya perlu diisi nggak Mas Ruki? Nggak usah langsung tampil ya. Kalau diisi, nggak usah diisi ya, karena ini teori ya. Teori ini kita posting. Kalau sudah kita posting, berarti si mahasiswa bisa mendownload materinya. Bisa mengklik link YouTube dan link Google Drive-nya, bisa di-download. Jadi pemberian materi tadi, baik rekaman video tutorial, video dari sumber-sumber yang lain, materi-materi, baik filenya maupun PPT-nya bisa diupload di sini. Ini untuk pertemuan pertama. Bapak Ibu bisa langsung merancang pertemuan 1, 2, 3, sampai 14.
Berarti di awal bisa di-set. Bisa disetting Tapi semuanya. ketika sudah diposting langsung bisa dilihat nggak? Atau di Kalau tugas bisa disetting tidak kelihatan. Disetting tanggalnya tadi, tanggal tayangnya tanggal berapa. Kalau materi tugas, juga bisa. kalau materi langsung muncul. Kalau materi langsung muncul. Belum kita ini. Kalau ada yang diedit atau di delete bisa ya. Tinggal tombol edit, mau nambah filenya boleh. Jadi filenya tidak hanya satu, kita bisa upload beberapa ya Mas ya. Oh cuma satu aja. Berarti kalau beberapa di zip. Kalau beberapa di zip. Kalau dibatalkan berarti tinggal di delete. Dengan meng-share ini mahasiswa sudah bisa mengakses bahan pembelajaran yang kita upload atau kita share. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan ini perkuliahan, itu ya, selain streaming ya. Jadi bahan-bahannya diupload dulu. Jadi nanti kalau streaming ya langsung masuk Zoom aja seperti biasa gitu ya. Belum kita linkkan di sini. Ini pertemuan pertama dan seterusnya. Misalnya pertemuan kedua, saya kasih tugas. Jadi bukan materi tapi tugas individu atau kelompok. Bapak Ibu sekali lagi tugasnya bisa pakai Google Drive atau ini dikasih link Google Form, bisa nggak ya? Bisa ya. Ini bisa dikasih link Google Form. Jadi mahasiswanya mengerjakan di sini. Atau upload file, gitu ya. File soalnya diupload gitu ya. Jadi tugas individu ini bisa dipakai juga untuk UTS dan UAS. Jadi soalnya di-upload. Soalnya di-upload, tanggal tampilnya tanggal berapa? Tanggal tampilnya jam berapa? Nanti waktu akhir pengumpulannya jam berapa? Tanggal berapa? Lalu diposting. Nanti tinggal mahasiswanya mengumpulkan nilai. Nah, ini jadi nanti lihat aja. Ini di sini tinggal diklik aja siapa yang sudah mengumpulkan. Nanti akan ada listnya. Ya karena belum diupload semua, belum ada yang diklik. Kalau sudah diupload oleh mahasiswa sudah mengumpulkan, nanti tinggal diklik aja. Yang mengumpulkan apa? Tinggal dinilai. Yang belum mengumpulkan langsung kelihatan ada kata-katanya belum di-upload. Artinya belum ngumpul tugas. Gimana kalau mengumpulkan tugasnya diundur waktunya? Ya boleh. Kembali ke pertemuan kedua tadi, nanti tinggal diedit. Tanggal waktunya nanti kita perpanjang. Kalau misalnya banyak yang belum full gitu ya, tinggal diedit aja, kemudian disimpan. Tinggal diedit tanggal waktu pengumpulannya, batasnya tanggal berapa, kita undur tanggal 10 misalnya. Kemudian diedit. Dan nanti mahasiswa bisa ngumpul sesuai dengan tanggalnya kita mengumpulkan. Nah ini untuk UTS UAS nanti di sini soalnya dimasukkan ini sebagai tugas ya. Dimasukkan soalnya boleh langsung diketik di sini atau diupload. Mahasiswa juga begitu. Misalnya Bapak Ibu upload soal, mahasiswa mengumpulkannya nggak boleh pakai MS Word, tapi ditulis tangan di kertas folio, lalu difoto, fotonya di-upload. Gitu. Supaya menghindari kopas. Paling nggak dia tulis tangan gitu ya. Kalau pakai MS Word nanti di-copy ke temennya tinggal upload. Tapi kalau tulis tangan lalu difoto, kemudian fotonya di-upload, nah, asal fotonya yang jelas. Tulisannya juga yang bagus sehingga Bapak Ibu dosen tidak kesulitan untuk melakukan penilaian gitu ya. Nah, ini nanti diupload. Gitu. Nah, jadi sekali lagi setiap pertemuan Bapak Ibu tinggal memulai kelas, mahasiswa diminta masuk atau untuk melakukan presensi. Kalau di mahasiswa tinggal pilih mata kuliahnya, kemudian klik masuk. Sudah selesai, mahasiswa simpel. Nanti, ya. Ya.
terus nanti di detail materi kita ketik lagi. Gimana dosa ketik kita ngambil dari RPS yang sudah diupload itu? Bisa? Nggak boleh. Harus ngetik lagi. Harus ngetik lagi. Itu mau kita bandingkan Pak antara RPS. Makanya RPS-nya juga nggak kita tampilkan. Kalau kita tampilkan nanti di copy paste. Maksud saya, jadi RPS bisa diupload. RPS-nya, RPS harus diupload setiap mata kuliah diupload. Nah, pada saat dosen mengajar pertemuan pertama mau ngisi materi apa, silakan diisi. Maksud saya bisa nggak di copy dari uploadan RPS? Ya memang nggak boleh ngopi. Nanti sama. Jadi nggak boleh ngopi, Pak. Jadi prinsipnya memang nanti akan dibandingkan antara RPS dengan kenyataan Bapak Ibu mengajarnya apa. Mulai dari sesi 1 sampai 14. Harusnya kan sama. Gitu. Nah, supaya nggak nyontoh, jangan dikopas, memang nggak ditampilkan, Pak. Kalau ditampilkan sama aja, nanti dikopas sama persis semuanya. Jadi memang sengaja tidak kita tampilkan. Jadi kita ketik. Gitu. Nanti Bapak Ibu pengampu mata kuliah yang mengisikan RPS-nya sendiri, masing-masing diisi, RPS-nya diisi. Nanti menunya itu masih ada di admin untuk mengisi mengisi RPS-nya. Nanti akan kita berikan di sini juga untuk mengisi RPS per mata kuliah, ya, mengisi RPS per mata kuliah. Iya, jadi kalau di ini coba ya saya masuk ke admin dulu ya. Ngakali sistem namanya Pak. Nggak usah dibicarakan di sini, ngakali sistem. Nggak usah ditanyakan semua. Ya kalau gitu sistem juga bisa muat copy aja langsung RPS-nya. Maksudnya nggak gitu, RPS itu kan panduan untuk mengajar mata kuliah, Pak. Jadi walaupun mata kuliah itu diambil oleh dosen luar, bukan dosen kita sendiri dalam, itu acuannya tetap RPS. Jadi siapapun yang mengajar acuannya RPS. Tapi harus dikontrol. Kontrolnya gimana? Iya, harus diisi. Itu pun nanti akan divalidasi dengan mahasiswa kan gitu. Mahasiswanya ini benar nggak dosennya ngisi ini? Di mana RPS ini? Sebentar, saya perlihatkan dulu setting. Nah, ini setting. Kemudian di kurikulum, misalnya kurikulum 2017 ya. Karena RPS itu nempelnya di kurikulum. Jadi RPS itu hanya satu gitu ya. Mana RPS? Ini ya. Misalnya akuntansi pengantar 1, ini diklik RPS-nya. Nanti di-input di sini, tambah. Ini pertemuan pertama, diisi apa? Ini panduannya. Panduannya diisi, diketik. Kemudian ditambah, nanti diisi lagi, tambah lagi pertemuan kedua apa, diisi lagi RPS-nya apa. Gitu. Jadi di admin. Ini masih di admin. Kalau mau di dosen, takutnya nanti dulu. Jadi sebaiknya memang lewat admin, Pak. Gitu. Nanti dosen bisa melihat itu di kurikulum, bisa kelihatan nggak, Mas? Di kurikulum mana nih? Di dosen nggak ada kurikulum. Panduan kurikulum. Belum ya. Nanti di sini akan ditampilkan RPS-nya, Pak. Setiap mata kuliah, ini nanti akan ditampilkan RPS-nya. Jadi Bapak Ibu tahu, oh ini mata kuliah ini RPS-nya apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa, nanti bisa mendapatkan informasinya di sini. Tapi ya jangan dikopas.
buat isiannya kalau bisa diisi sendiri gitu ya. Nanti yang isi RPS-nya admin, tapi untuk perkuliahan yang di sini tadi Pak, ini dosennya. Ya, realnya nanti di sini yang isi dosen pada saat buka perkuliahan tadi ya, mulai kelas, nah ini diisi di sini, gitu. Oke, Bapak Ibu. Untuk rekapan apa perkuliahan ini, ya nanti dibuatkan rekap perkuliahan. Jadi perkuliahan 1 ini siapa aja yang bertugas seperti apa. Jadi contohnya seperti ini, saya perlihatkan sekalian. Nanti rekapannya ya, rekapannya. Kegiatan nanti resumnya kayak gini Pak. Kenapa? Yang biasa kita isi pantauan Iya. itu nanti resumnya kayak Iya. RPS-nya seperti ini, Iya. dan dia masuk tanggal berapa, Betul. materinya yang real tadi. Iya. Langsung Jadi nanti akan ada rekapan misalnya ini ya. Nanti ada laporannya. Nanti bentuk laporannya seperti ini, Mas. Ya, bentuk laporan seperti ini. Ini daftar peserta kelas. Ini ada materi, dilihat berapa kali, di-download berapa kali. Ini ada rekapannya. Ini ada tugas yang sudah mengumpulkan berapa, nanti akan ada rekapannya seperti ini. Nah, ini contoh rekapannya nanti seperti ini, tapi belum jadi. Nanti menunya nanti kita menyusul. Jadi kita tahu siapa yang download materi, siapa yang melihat materi, siapa yang komen di forum tadi ya. Ini ada rekapannya, Bapak Ibu bisa menilai keaktifan mahasiswa di sini. Siapa yang download, siapa yang melihat, siapa yang komen. Ini yang melihat, ini yang komen. Di forum tadi ya. Kalau di forum tidak aktif, mungkin Bapak Ibu bisa menilai keaktifannya berarti kurang. Gitu. Kalau materi bisa saja nggak di-download, dia copy dari temannya juga bisa. Tapi kalau tugas kan tetap harus di-upload. Tapi ada rekapannya di sini. Nah ini belum. Itu keaktifan berarti. Keaktifan itu bisa ke kelompok ya. ditambah bisa Pak. Tambah keaktifan bisa. Artinya nanti keaktifan kalau mau dijadikan salah satu unsur nilai, ya boleh-boleh aja. Ada nilai plusnya yang ditambah berapa, walaupun persentasenya sedikit gitu ya. Nanti bisa kita tambahkan kalau memang ini akan dijadikan sebagai salah satu unsur penilaian. Tapi yang penting kita bisa lihat nih, si mahasiswa ini download apa tidak, ya, ngumpul apa tidak, kasih komen apa tidak. Kalau dosennya tulis di forum tadi, silakan menuliskan komen di sini akan menambah nilai, pasti komen semua. Tapi kalau dosennya diem aja ya nggak ada yang komen. Jadi harus dipancing dulu. Nanti laporannya akan seperti ini. Dari setiap sesi nanti akan ada laporannya, tugasnya, apakah materinya, nanti akan ada ininya, ada laporannya. Tergantung dari Bapak Ibu memberikan materi apa tidak. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan materi, jadinya kosong seperti ini. Sesi 2 nggak upload, sesi 3 nggak upload, sesi 1 kok yang diupload dulu. Ini susah juga nilainya. Jadi kita bisa melihat dosen di sini, apakah nanti setiap sesi diupload semua atau enggak. Nah, nanti yang bagian koreksi nanti LPM gitu. Penjaminan mutu yang mengkoreksi nanti. Setiap mata kuliah diupload enggak nih? Uploadnya apa cuma pertemuan 1, 3, 5 atau tidak semuanya nanti bisa dikoreksi. Ya. Sebaiknya memang setiap sesi itu di-upload. Ya, setiap sesi ini ada uploadan bahan perkuliahannya.
baik itu materi, PDF, PPT maupun video-videonya tadi. Gitu. Jadi sudah selesai, sudah sah kita melakukan pembelajaran secara online. Tinggal ditambahkan dengan live streaming untuk menjelaskan materi-materi yang sudah kita upload. Jadi Bapak Ibu live streaming cukup setengah jam pakai Zoom yang gratisan, saya pikir cukup. Karena semua materi sudah di-upload. Jadi kalau Zoom-nya itu 40 menit ya Mas Agung ya, yang free ya. 40 menit, 10 menit itu untuk nunggu mahasiswa masuk Zoom, 10 menit untuk absen, Bapak Ibu ngajarnya cuma 20 menit. Jadi harus dipersingkat, hanya tanya jawab pendalaman materi. Jadi materi Bapak Ibu rekamannya, videonya bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Yang lama itu rekamannya. Rekaman video tutorialnya itu harus sesuai dengan SKS. Ya. Tapi bisa dipakai bertahun-tahun, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Jadi kita bertahap karena ini awal memang banyak yang harus kita lakukan, terutama pembuatan video. Kalau video misalnya satu rekaman 1,5 jam itu bisa untuk pertemuan 1-2 ya nggak apa-apa. Langsung pertemuan 1-2 nggak apa-apa, Pak. Karena nanti masih ditambah dengan live streamingnya yang 20 menit atau 30 menit itu. Ditambah. Ya. Ya. Bisa diselingi bebas. Bisa dijadikan satu pun boleh. Misalnya pertemuan 1 ini tadi. Ibu langsung mengupload 3 video. Upload 3 video ini. Upload 3 video atau 4 video pun boleh di pertemuan pertama bebas. Asal diberikan keterangan. Video ini untuk ini ya. Di atas untuk pertemuan sesi 1 sampai 3 gitu ya. Atau kalau panjang ini video untuk sebelum UTS gitu. Videonya 2 jam gitu, boleh. Kalau udah tercakup semua di situ ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Sehingga itu tadi mahasiswa wajib melihat video tersebut sebelum kuliah berlangsung, terutama live streamingnya. Jadi kalau mahasiswa nggak baca modul, nggak bisa lihat video yang mau didiskusikan apa kan gitu. Jadi mahasiswa harus aktif juga. Jadi dosen syaratnya ke mahasiswa sebelum program dimulai, mahasiswa harus sudah mengakses sumber belajar, baik itu materi, PowerPoint, gitu ya, dan video-video. Di kelas kita nanti tinggal diskusi mana yang belum jelas. Kalau kalian tidak tanya mahasiswanya, langsung saya kasih quiz. Silahkan dikerjakan. Kalau nggak nanya ya kita tanya. Gitu. Jadi harus dipancing supaya mahasiswa itu aktif, supaya bisa belajar secara mandiri. Cara memaksanya memang dengan tugas, dengan kuis. Gitu ya. Gimana? Iya, di forum itu kita ketik. Belum. Kalau jawaban lebih banyak. Iya, betul. Nanti diskusinya itu langsung di Zoom aja, begitu banyak, udah pakai Zoom aja ya. Langsung Zoom, kita jawab semua pertanyaannya. Nanti direkam, rekamannya nanti kita upload. Kita upload di pertemuan ini juga nanti. Ini hasil rekaman Zoom. Nah, nanti tinggal di upload di YouTube, ya sama aja linknya aja Pak yang kita ini. Kita upload. Iya, untuk jawabannya itu. Rekam aja bisa, nanti kita upload. Iya. Linknya ini langsung di upload di mana, di forum aja Pak. Iya, upload di sini. Upload yang di forum. Nah, tinggal diketik aja di sini. YouTube-nya, link YouTube. Iya, di sini langsung.
Nah, Jawaban ada di sini. Baik. Jawaban pertanyaan atau diskusi. Nah, ada tinggal kirim, mahasiswanya nanti tinggal ngeklik. Nah, tinggal klik aja nanti di Kopas ya, ini belum bisa diklik. Yang di sini. Itu. Ya. Rekaman suara, tidak ada PowerPoint gitu ya. Itu nggak bisa ngatur saya. Ya, ya, ya. Oh iya. Iya. Bisa. Jadi link Google Drive-nya tinggal di Kopas saja. Di Kopas saja. Di sini. Ya sebaiknya sekarang karena zamannya video, pakai video sih. Ada PowerPoint-nya tampil, suaranya kita juga ada gitu. Gitu. Dijadikan satu. Itu bisa. Nanti kalau sudah diupload di Google Drive, tinggal link Google Drive-nya tinggal ditambah di sini. Tinggal ditambah di materi ini, dipastikan di sini. Selain video, gitu. Atau diupload filenya di sini. Itu kalau ada PowerPoint, ya diupload filenya gitu ya. Jadi kalau filenya kecil silakan diupload langsung filenya nggak apa-apa PowerPoint. Tapi kalau besar silakan diupload ke Google Drive dulu supaya servernya nggak penuh. Itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Kita coba semuanya itu kan kali yang 4 ini hanya ruangan yang saya sediakan. Kalau mau diisi cuma 10 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Atau ini mau saya hilangkan Pak, hanya 10. Biar nggak bingung. Gimana? 10 tapi dianggap 14. Nah itu bukan sistem itu. Bukan ranahnya sistem. Enggak, maksudnya gitu. Nanti kan ada nanti pertama kedua baru matematika 3 materinya gitu kan. Jadi karena ini pertemuannya itu tanggalnya bisa kita buat mundur Pak. Jadi harusnya tidak ada yang kosong. Jadi bisa kita sesuaikan pertemuan pertama. Kalau minggu kemarin bulan pertama kita baru mulai pertemuan pertama hari ini, ya tanggal hari ini itu berarti pertemuan pertama. Bapak bisa 1 minggu 2 kali nggak masalah melakukan sesi pertemuan pertama dan kedua jalan 1 minggu boleh. Itu dipadatkan asal ada kesepakatan dengan mahasiswanya ya Pak, jadwalnya. Karena toh ini yang kita upload kan hanya materi Pak. Tanya jawabnya nanti di live streaming lebih enak gitu. Atau di forum, sehingga sebenarnya dengan online itu sudah tidak ada lagi keterbatasan waktu, keterbatasan harus waktunya jam sekian ya. Karena kalau misalnya Bapak kuliah online live streaming kalau bisa direkam, jadi mahasiswanya nggak masuk pada saat itu tapi lihat rekamannya, karena nanti ada laporannya, berarti itu dianggap masuk. Jadi kehadiran mahasiswa pada saat live streaming itu tidak menjadi absolut lagi, karena dia bisa mengakses itu sesudah kelasnya selesai. Jadi nggak ada lagi sebenarnya kata-kata mahasiswa itu nggak masuk kehadiran 100% semua, karena mereka pada akhirnya mengakses materi yang Bapak share di aplikasi, baik itu video, PowerPoint, semuanya diakses. Jadi karena itu tadi
Kalau saya absennya langsung cek all aja semua nggak masuk. Itu udah selesai. Yang penting dia ngumpul tugas. Gitu. Kalau absen karena mereka bisa akses kapan saja, di mana saja. Konsep itu adalah konsep online, Pak. Jadi kita tidak bisa mengabsen terus menganggap nggak masuk, sebenarnya nggak bisa kalau di satu yang online ini. Semuanya kita anggap masuk, semuanya. Karena kalau dia tidak bisa mengakses jam 10, dia bisa mengakses jam 9 malam. Boleh. Nah itu kita anggap masuk gitu, Pak. Jadi kan kenapa kita nggak bisa membatasi waktu? Enggak, Pak. Enggak, sama seperti anak-anak SD, SMP, SMA diberikan tugas, nggak bisa dari jam 9 sampai jam 12, nggak bisa. Rata-rata mintanya sampai malam, karena kenapa? HP ini dibawa orang tuanya. Nanti kalau Bapak Ibu yang selesai kerja, baru dia bisa upload, bisa ngerjain. Jadi waktunya sudah nggak bisa sesuai jam pelajaran, nggak bisa. Uploadnya itu harian. Ini dikumpul hari Senin, biasanya begitu. Nggak bisa tugas hari ini, kumpul hari ini, itu sulit. Apalagi mahasiswa STIW ini kan banyak yang kerja, gitu. Baru bisa mengerjakan setelah mereka selesai kerja di atas jam 5 atau jam 7 gitu. Jadi deadline tugasnya lebih baik dibuka aja jam 7 malam, jam 10 kumpul gitu. Nggak usah dibuka seharian, karena kita bisa setting waktu pengumpulannya. Jadi waktu pengumpulannya bisa mulainya malam hari aja. Gitu. Atau mau 2-3 hari boleh juga. Fleksibel. Ya, gimana? Bapak Ibu sudah jelas? Semangat buat video pembelajarannya. Nanti kalau ada yang belum bisa membuat rekaman mandiri, Pro bisa ke perpustakaan satu. Bisa mau diadakan, Pak? Cara install apa Chrome-nya, apa Windows-nya gimana, upload. Ini nanti akan saya share videonya. Karena saya sudah ada, nanti akan saya share videonya supaya Bapak Ibu bisa segera memproduksi video-video pembelajarannya dan diupload ke YouTube. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kita sepakat pembelajaran ini dosen aktif semua, mulai dari presensi, mulai kuliah, upload materi pembelajaran, input nilai. Untuk nilai di akademik akan saya cabut. Setuju deh? Nggak usah pakai surat-surat lagi. Langsung kita eksekusi. Jadi nanti Mas Fajar ya, bisa input ya. Nah, itu bisa diberikan pekerjaan yang lain. Tidak keriting namanya minta nilai. Jadi begitu Bapak Ibu, ini rekamannya ini juga akan kami sampaikan, kami upload ke YouTube. Nanti bisa linknya bisa saya share ke Mas Agung, Bapak Sukan, ke grup SDEWW juga. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada usulan tambahan lain, monggo silakan disampaikan untuk melengkapi sistem akademik STIE Widya Wiwaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.